Apakah para nabi yang lain juga memiliki telaga selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka ada khilaf di kalangan para ulama dibangun atas suatu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari riwayat Al-Hasan an Samurah. Riwayat Al-Hasan an Samurah yang ketersambungan antara riwayat Al-Hasan an Samurah di pembicaraan di kalangan para ulama, ya. Terlebih lagi ada riwayat yang sahih bahwasanya riwayat tersebut datang dari Al-Hasan bukan dari Samurah radhiyallahu anhu, tapi dari Al-Hasan, Hasan Al-Basri. Padahal kita tahu Al-Hasan adalah tabi'in, dan tabi'in kalau meriwayatkan hadis dari Nabi maka hukumnya mursal, dan mursal adalah dari jenis-jenis hadis yang lemah. Namun sebagian ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah dan Syekh Albani dan yang lainnya menganggap hadis tersebut naik pada derajat hasan karena datang dalam berbagai riwayat, meskipun lemah-lemah akan tapi menjadi hasan li ghairihi. Intinya kembali khilaf tentang masalah ini berdasarkan tentang status hadis tersebut sahih atau tidak. Dan ini banyak khilaf para ulama tentang seperti ini. Dibangun di atas status hadis ini sahih atau tidak. Contohnya seperti masalah kunut subuh. Masalah kunut subuh, kenapa ada yang tidak kunut, ada yang kunut? Kembali permasalahan tentang status hadisnya. Hadisnya sahih atau tidak. Madzhab Syafi'iyah seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah mensahihkan hadis tersebut sehingga mengatakan kunut subuh disyariatkan. Jadi mereka bukanlah kunut subuh karena ikut hawa nafsu, tidak, tapi karena berdasarkan ilmu yang sampai kepada mereka, mereka menganggap hadis tersebut hadis yang sahih sehingga mereka mengatakan ada kunut subuh. Sebagian ulama yang lain seperti Imam Ahmad dan yang lain pakar-pakar hadis menyatakan hadisnya lemah. Ada perawi Abu Ja'far Ar-Razi dan hadisnya lemah sehingga mereka mengatakan tidak disyariatkan kunut subuh. Maksud saya banyak khilaf ulama bukan timbul dari hawa nafsu. Ya, dan mereka tidak bukan hawa nafsu, tapi karena berdasarkan murni khilaf karena ilmiah. Karena satu menganggap hadisnya lemah, satu menganggap hadisnya sahih. Maka tidak perlu kita ribut dalam masalah seperti ini, terutama kita tahu sebab khilafnya apa. Ya, sebab khilafnya apa, ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan kalau khilaf itu timbul karena murni perkara ilmiah, biasanya tidak ada keributan. Tapi kalau khilaf itu timbul karena perkara dunia, perkara syahwat, ya, ini yang biasanya menimbulkan apa? Khilaf, menimbulkan keributan. Meskipun terkadang khilaf tersebut dibumbui dengan dalil, dengan apa, ternyata hakikatnya bukan masalah dalil, hakikatnya masalah hawa nafsu, sehingga khilaf tersebut berkepanjangan. Tapi para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, hadis tersebut, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dalam sunannya dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, inna likulli nabiyyin haudan, setiap nabi ada telaganya. Tariduhu ummatuhu, setiap umat datang kepada telaga nabinya. Ya, Nabi Musa punya telaga, umatnya ke situ. Nabi Daud punya telaga, umatnya ke situ. Nabi Isa punya telaga, umatnya ke situ. Masing-masing nabi punya telaga. Wa innahum la yatabahawna ayyuhum aktsaru waridan wa inni la arju an akuna aktsaruhum waridan. Dan para nabi senang, mereka berbangga mana di antara mereka yang paling banyak pengunjungnya. Dan aku berharap pengunjung telagaku adalah yang terbanyak. Aku berharap pengunjung telagaku yang terbanyak, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun meskipun kalau kita memilih pendapat para ulama yang menghasankan hadis ini bahwasanya ada telaga, setiap nabi punya telaga, bagaimanapun kata para ulama telaga nabi lebih spesial karena hadis-hadis yang membicarakan telaga suplai airnya dari surga hanyalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun banyak telaga, tapi telaga Nabi lebih spesial karena umat Nabi lebih banyak, ya, dan masuk surga, penghuni surga paling banyak dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karenanya telaga Nabi, meskipun Nabi yang lain punya telaga Nabi lebih spesial, di antaranya airnya disuplai dari surga sehingga lebih manis, ya, dan lebih harum, ya, dan lebih putih daripada laban, daripada susu. Baik, ini pembahasan yang keempat. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, pembahasan yang kelima, ya. Siapakah yang datang kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang bisa datang kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah para sahabat maupun orang-orang yang datang setelah sahabat. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW berkata, waditu anna qad ra'ayna ikhwanana. Aku berharap kita bisa melihat saudara-saudara kita. Saudara-saudara ikhwanana, saudara-saudara kita. Maka para sahabat berkata, awalasna ikhwanaka? Bukankah kami para sahabatlah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW berkata, antum ashabi, kalian sahabatku. Lebih spesial dari sekedar apa? Saudara.
Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du. Adapun ikhwanuna, saudara-saudara kita yang belum datang, yang belum ada sekarang ini, akan datang belakangan. Fa qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatik? Ya Rasulullah, bagaimana kau tahu umatmu padahal kau tidak pernah melihatnya yang akan datang setelahmu, setelah kematianmu? Ya. Jadi para sahabat ambil zahirnya, perhatikan pertanyaan ini. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana Anda tahu umatmu yang akan datang setelahmu?" Ini membantah orang-orang meyakini Nabi masih hidup sekarang. Kalau Nabi masih hidup sekarang, Nabi akan menjawab, "Oh, jangan khawatir, saya masih jalan-jalan di bumi. Saya masih bisa kenal mereka." Paham? Para sahabat mengatakan, "Bagaimana Anda tahu?" Dan Nabi menjelaskan, Nabi bagaimana cara tahunya? Orang-orang yang Nabi tidak pernah lihat tapi Nabi tahu adalah umatnya. Kata Rasulullah SAW, "Fa innahum ya'tuna gurran muhajjalina minal wudu." Mereka akan datang pada hari kiamat dengan ada cahaya gurran muhajjalin, cahaya di wajah mereka, ya, cahaya di tangan mereka, cahaya di kaki mereka. Saya kenal dari ciri-ciri seperti itu. Bukan karena Nabi jalan-jalan sampai sekarang masih hidup, ya. Kemudian ketemu si fulan, ketemu syekh fulan, ketemu wali fulan, ya, sampai ada tarekat muncul. Kenapa guru saya ketemu dengan Nabi diajari wirid? Kapan ketemu Nabi? Mimpi atau tidak mimpi? Enggak, sadar ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bilang, "Aduh, bagaimana kok bisa begitu?" Berarti sahabat Nabi belum selesai. Masih ada sahabat-sahabat Nabi dari Indonesia, karena sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi, ya, dalam kondisi Nabi masih apa? Hidup, ya. Dan bisa jadi sahabat Nabi belakangan nanti bukan cuma Abdullah, Abdurrahman, Abu Bakar, nanti ada Paijo, Paimin, Syamsuddin dan yang lainnya. Bisa jadi apa? Bisa jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Nabi masih hidup sekarang berarti syariat belum sempurna, akan muncul syariat-syariat baru, akan ada zikir-zikir yang baru, akan ada tarekat-tarekat yang baru, akan ada wirid-wirid yang baru. Kenapa? Nabi masih ngajarin sekarang. Bisa jadi mansuh. Oh, kalau kamu sudah ini kamu enggak usah salat. Yang bilang begitu siapa? Nabi ketemu saya bilang kamu enggak usah salat. Kenapa? Karena kamu di neraka jahanam. Gimana? Ya, akhirnya syariat bisa berubah. Ya, syariat bisa berubah. Kemudian yang lebih aneh, antum bayangkan. Waktu Nabi SAW meninggal dunia, para sahabat sedih atau tidak? Sedih, menangis. Umar sampai marah, sampai Umar mengancam, siapa yang bilang Muhammad mati saya penggal. Orang-orang takut bilang Muhammad mati SAW. Sampai datang Abu Bakar mengatakan, ya, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah masih hidup dan maha hidup, tidak akan mati. Oleh karenanya, waktu Nabi meninggal dunia, para sahabat sedih, para sahabat menangis. Para sahabat menangis. Terlebih lagi putri Nabi Fatimah radhiyallahu taala anha menangis luar biasa, sedih. Sampai akhirnya 6 bulan kemudian Fatimah meninggal. Kenapa? Saking sedihnya setelah meninggal ayahnya. Fatimah sakit karena saking sedih ditinggal oleh ayahnya. Karena dia sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya meninggal 6 bulan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selama itu Nabi tidak pernah kunjungi Fatimah. Kalau Nabi masih hidup bisa jalan-jalan di atas muka bumi, bisa ke Sulawesi bahkan, ya, bisa ke Bogor, bisa ke Jawa, bisa ke Makassar, bisa ke Sengkang, ya. Kemudian Nabi bisa ke Sengkang, bisa ke Makassar, tidak pergi ke rumah putrinya Fatimah. Kenapa Nabi SAW tidak menangkan putrinya? Apakah Nabi tidak sayang sama putrinya? Kenapa Nabi SAW tidak datang bertemu dengan Abu Bakar, tidak bertemu dengan Umar, tidak bertemu dengan sahabat-sahabat dekatnya, tidak bertemu dengan istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha? Tidak bertemu dengan seorang sahabat pun. Kenapa waktu terjadi khilaf antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, kenapa Nabi tidak datang menengahi? Kenapa Nabi tidak menengahi? Kenapa mereka tidak datang di kuburan Nabi mengatakannya, Rasulullah kami sedang khilaf, mana yang benar? Tidak ada. Kenapa waktu ada khilaf di kalangan para sahabat mereka tidak datang ke kuburan Nabi? Mereka pergi ke istri Nabi, tanya ini bagaimana masalahnya? Karena mereka tahu Nabi SAW sudah meninggal dunia. Nabi benar hidup di alam barzakh, ruhnya hidup, tapi hukumnya tidak seperti hukum apa? Dunia. Sebagaimana arwah syuhada, para syuhada hidup, namun mereka hidup di alam barzakh, bukan hidup seperti dunia ini. Kalau mereka hidup seperti dunia ini, maka hartanya tidak boleh diwarisi. Kenapa masih hidup? Kita bilang dia hidup namun dalam alam barzakh, dapat nikmat lebih daripada di dunia. Tapi dia statusnya mati. Oleh karenanya hartanya diwariskan. Oleh karenanya istrinya boleh dinikahi atau tidak? Boleh. Kalau dia masih hidup, istrinya enggak boleh dinikahi. Oleh karena para hadirin subhanahu wa ta'ala, lihat para sahabat secara zahir tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana Anda mengenal umat Anda sementara Anda tidak ketemu? Kalau meninggal bagaimana mau ketemunya?" Ini menunjukkan Nabi tidak ketemu dengan mereka setelah meninggal semua. Maka Nabi menjelaskan bahwasanya saya mengenal mereka bukan karena saya keluar jalan-jalan lihat mereka, tidak. Tapi ada ciri khas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ciri khasnya?
fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Mereka akan datang pada hari kiamat dengan cahaya putih di wajah mereka, di tangan-tangan mereka, di kaki mereka bekas wudu. Wa ana farathuhum 'alal haud, dan saya akan menanti mereka di telaga. Jadi Nabi enggak usah cari umatnya akan datang. Ya, Nabi tunggu di telaga. Kalau ini seperti apa menyambut tamu, dan ini luar biasa. Saya katakan tadi, rahmat Nabi dan kasih sayang Nabi kepada umatnya. Nabi tunggu kita untuk menjamu kita dengan menyiapkan telaga yang luar biasa, luasnya begitu enaknya, begitu indahnya, dengan cangkir yang begitu banyak. Ya. Kata Nabi, saya kenal mereka dari bekas wudu. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, ala yudhanna rijalun an haudi kama yudhadul ba'irud dhal unadihim ala halumma. Ya, kemudian ada beberapa orang yang dihalangi dari telagaku. Sudah datang, Nabi sudah kenal mereka, ini umatku, ada bekas wudunya. Jadi maksud saya, ini dalil bahwasanya orang yang terhalangi dari telaga Nabi bisa jadi orang yang sholat. Kenapa? Karena Nabi mengenal mereka dan dia punya bekas wudu. Nabi sudah panggil karena Nabi mengenal itu umatnya, tapi ternyata dihalangi. Ya, dihalangi untuk tidak datang ke telaga Nabi SAW. Unadihim, aku suruh mereka. Ini ingat, Nabi sedang berbicara tentang orang yang akan datang. Ya, karena konteks hadis tentang apa? Orang yang akan datang. Nabi tidak mengatakan ana faratukum. Dalam hadis ini Nabi mengatakan ana faratuhum. Hum itu mereka. Yang bertanya siapa? Sahabat. Yang sedang dibicarakan, tapi pembicaraan tentang orang-orang yang akan datang, tentang kita maksudnya. Orang yang akan datang setelah Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan ana faratuhum alal haud. Saya akan menanti mereka, menanti orang-orang akan datang setelahku di telaga. Dan ternyata ada di antara mereka, saya kenal mereka, terlihat bekas wudu mereka, namun dihalangi tidak bisa masuk dalam telaga saya. Unadihim, saya panggil mereka, halumma, silakan ke sini. Ya, fayuqal, maka dikatakan kepadaku, innahum qad baddalu ba'daka fa aqulu suhqan. Mereka setelah peninggalmu ya Rasulullah, mereka telah mengadakan perubahan. Maka aku berkata suhqan, yaitu jauhlah mereka, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun terusir. Jadi orang yang hanya bisa datang kepada telaga Nabi adalah orang-orang yang salat, yang berwudu, karena Nabi mengenal mereka dengan ciri-ciri tersebut. Namun tidak semua orang yang salat, tidak semua orang yang berwudu bisa sampai ke telaga Nabi. Nah, yang melakukan perubahan, ya, orang-orang ini perubahan terhadap syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan bisa sampai ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, di akhir pembahasan kita akan bahas apa sebab-sebab yang bisa membuat kita datang ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa sebab-sebab yang membuat kita bisa datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini kita harapkan kita bisa minum dari telaga Nabi. Karena barang siapa yang minum dari telaga Nabi, lam yadma abadan, dia tidak akan haus, ya. Meskipun dia menanti, meskipun matahari di bawah, ya, di jarak 1 mil, meskipun dia menanti hari persidangan, dia tidak akan haus. Kenapa? Dia sudah minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentunya tamassuk bil kitab wa sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Wa thabat ala dhalik, dan tegar di atas kitab dan sunnah. Wal bu'du anil bid'ah al muhdatsah, dan menjauhkan diri dari segala bentuk bid'ah, segala bentuk pemikiran yang sesat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya, inni qad taraktu fiikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma. Sungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian 2 perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitaballahi wa sunnati, yaitu kitab Allah, Al-Quran dan sunnahku. Walan yatafarraqa hatta yarida 'alal haud, dan keduanya tidak akan berpisah sampai datang ke telaga. Jadi Rasulullah SAW mengkaitkan berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah dengan kedatangan di telaga Rasulullah SAW. Oleh karenanya barang siapa yang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, melakukan bid'ah dan penyimpangan, mereka tidak akan bisa datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inni faratukum 'alal haud." Saya menanti kalian di telagaku. Man marra bi syarib, barang siapa yang melewatiku dia akan minum dari telagaku. Wa man syariba lam yadma abadan, barang siapa yang minum dia tidak akan haus selama-lamanya. Wala yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani. Akan datang kepada telagaku suatu kaum yang aku kenal mereka dan mereka mengenalku. Tsumma yuhalu baini wa bainahum, kemudian dihalangi antara aku dengan mereka. Fa aqulu innahum minni, aku berkata, Rasulullah SAW sayang, kenapa dihalangi? Rasulullah SAW bertanya, mereka dariku ya Allah. Ya. Rasulullah SAW, kemari, kenapa pergi? Kenapa dihalangi? Kemari. Rasulullah SAW sayang kepada umatnya.
Rasulullah tidak tahu ternyata mereka ini telah melakukan perubahan. Mereka ini para pelaku bid'ah. Mereka ini menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah engkau. Fa aqulu suhkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suhkan jauh, yaitu celaka liman ghayyara ba'di, bagi orang yang mengadakan perubahan setelahku. Ya. Ini dalil bahwasanya para pelaku bid'ah mereka akan terhalangi dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala menjelaskan tentang hadis ini. Ibnu Abdul Barr adalah ulama salaf dari mazhab Malikiyah, ya. Dia menyatakan bahwasanya kullu man ahdatsa fid din fa huwa minal matrudin. Setiap orang yang melakukan perkara bid'ah dalam agama, ya, yang bukan dari ajaran Nabi ditambah-tambahin, maka dia akan dikeluarkan, tidak akan tertolak, dia akan tertolak dari telaga tersebut. Dia sebutkan kal khawarij, seperti orang-orang khawarij dengan berbagai macam sektenya, war rawafid, dan orang-orang Syiah dengan berbagai macam sektenya, wasairi ashabil ahwa, demikian juga seluruh ahlul bidah akan terhalangi daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka tidak berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, mereka mengadakan perubahan-perubahan. Mereka tidak puas dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dicontohkan oleh Ibnu Abdul Barr, ya, kebanyakan adalah berkaitan dengan bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan akidah. Ya, seperti Khawarij, Syiah dan yang lain, bid'ah yang berkaitan dengan apa? Akidah. Karena bid'ah bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang bersekedar amalan, ada bid'ah yang berkaitan yang berbahaya. Berkaitan dengan masalah akidah, ini jauh lebih berbahaya. Ya. Karenanya seorang harus waspada, hati-hati. Jangan dia menambah-nambahin ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah amalan, apalagi masalah akidah. Karena dia tatkala mudah untuk menambah ajaran Nabi dalam masalah amalan, ini bisa menjadi dzari'ah mengantarkan dia ujung-ujungnya bisa menambah ajaran Rasulullah SAW yang berkaitan dengan akidah. Ini sangat berbahaya, ya. Makanya saya sering sampaikan seperti kita kalau beribadah ngapain kita bikin ajaran-ajaran baru? Yang sudah jelas saja kita lakukan, yang jelas saja sangat banyak. Tidak ada habis-habisnya kita kerjakan yang jelas. Anda ambil buku Riyadhus Shalihin, kerjakan dari awal sampai akhir sampai meninggal enggak juga selesai. Ya. Ada bab sedekah, ada bab salat malam, ya. Kerjain itu. Ada bab salat duha, ada bab berbakti kepada orang tua, ya. Apalagi bab poligami enggak bisa selesai. Artinya mau ngerjain enggak selesai-selesai, terus ngapain bikin yang baru-baru yang tidak jelas? Ya. Saya sering sampaikan tatkala saya di Masjid Nabawi. Saya ingatkan kepada para jamaah umrah. Antum kalau umrah ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya Nabi ingatkan, ya khudhu anni manasikakum, ambillah tata cara manasik hajiku dariku agar kita ikut, jangan berkreasi. Buat apa Nabi ingatkan seperti itu? Ya, karena masalah ibadah ini kadang-kadang tidak sesuai dengan logika-logika, tidak bisa dilogika-logikakan, ya. Makanya dia mengatakan ambillah tata cara haji dariku, termasuk tata cara umrah. Dan Nabi sudah ajarkan namanya umrah, tawaf 7 kali, setelah itu salat 2 rakaat, setelah itu sa'i, kemudian selesai tahallul. Nah, sebagian orang nambah-nambah, mereka tawaf 7 kali, salat 2 rakaat, kemudian sa'i 7 kali, salat lagi 2 rakaat setelah sa'i. Saya bilang itu 2 rakaat setelah sa'i adalah salat bid'ah, tidak diterima. Kenapa? Nambah-nambahin ajaran umrah Nabi. Seakan-akan umrah Nabi kurang keren, maka dia tambah dengan apa? 2 rakaat, ya. Yang ada 2 rakaat setelah apa? Setelah tawaf. Tidak ada 2 rakaat setelah sa'i. Nanti kalau kita buka pintu ini, makan banyak orang yang tambah lagi. Ada yang kalau kasih punya ide, bagaimana Ustaz setiap 1 putaran 2 rakaat. Jadi kalau 7 putaran 14 rakaat, kan bagus Ustaz sholat. Kita bilang bagus, tapi nggak ada contohnya. Akhirnya orang nambah-nambah. Saya pernah ditanya, ini berapa kali saya ditanya, Ustaz apa hukum sholat birrul walidain? Saya bilang nggak ada sholat birrul walidain dalam Islam. Yang ada sholat duha, ya mungkin sholat hajat, kemudian sholat witir. Sholat ini ada, tapi kalau sholat birrul walidain saya belum pernah dengar. Katanya ada Ustaz yang ngajarin sholat birrul walidain. Saya bilang nggak ada. Ente sholat berdoa sama orang tua, jangan namakan sholat apa? Birrul walidain. Nanti kalau seakan-akan ada sholat birrul walidain, seakan-akan ada sholat baru, tata caranya baru dan macam-macamnya. Saya bilang kalau begini caranya, lama-lama ada orang yang akan bikin sholat poligami. Tapi perhatian Allah Subhanahu wa taala, ya akhirnya tidak perlu kita nambah-nambahin. Oleh karenanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, tatkala ada seorang bersin di samping Ibnu Umar, kemudian dia mengatakan, alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Bersolawat kepada Nabi bagus. Kapan saja kita solawat. Ya. Tidak ada waktu terlarang. Kapan mau solawat silahkan. Tetapi tatkala solawat tersebut dijadikan rangkaian bersin, doa bersin, maka ini ditegur oleh Ibnu Umar. Nabi tidak pernah mengajarkan kita demikian. Kalau anda bersin alhamdulillahirabbil alamin, kapan-kapan mau salawat silakan, tapi tatkala dijadikan rangkaian zikir bersin, maka ini salah. Jadi dia menjadi ritual yang baru. Hajim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini salah kita bilang.
Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan sebagian orang salah dalam doa bersin. Mereka baca alhamdulillah kemudian mereka sempurnakan. Jadi orang bersin acim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Kalau kita larang, kenapa ente bersinnya kayak gitu? Ini Al-Fatihah, memang enggak bagus Al-Fatihah? Iya bagus, tapi jangan jadikan doa bersin. Yang mau baca yarhamukallah nungguin terus. Kapan yarhamukallahnya? Tunggu dia amin yarhamukallah ya. Baik. Nanti akan ada orang yang tambah lagi waladdallin asyim. Alhamdulillah alamin waladdallin amin. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Baca Al-Baqarah jadi doa apa? Doa zikir bersin. Jadi maksud saya enggak usah tambah-tambah ya. Ngapain kita tambah-tambah yang jelas sudah sangat apa? Sangat banyak. Yang jelas sudah sangat banyak. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang melakukan bid'ah seperti Khawarij, Rawafid, orang-orang Rafidhah dengan berbagai macam modelnya kata Ibnu Abdul Bar akan tertolak dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga tadi saya sudah sebutin ya, dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa yang terjadi setelah wafatnya Nabi. Kata Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau ya. Maka tidak boleh seorang berkeyakinan sekarang bahwasanya Nabi masih hidup, kemudian Nabi bisa kita minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kita datang ke kuburan Nabi minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita beristighotsah sekarang, ya Rasulullah tolong kami. Rasulullah SAW tidak tahu apa yang terjadi. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah berkata kepada Nabi Isa, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah kau pernah menyuruh umatmu untuk mengatakan jadikanlah aku Isa dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Nabi Isa mengatakan, maha suci Allah, saya tidak pernah mengatakan demikian. Kata Nabi Isa, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Saya menjadi saksi atas perbuatan mereka tatkala saya masih bersama mereka. Saya tahu apa yang mereka lakukan dan saya tidak pernah mengatakan demikian. Falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim. Tatkala engkau mengangkat saya, engkau yang menjadi saksi atas mereka. Saya tidak bisa lagi mengawasi mereka. Ini padahal Nabi Isa belum meninggal, Nabi Isa diangkat. Itu pun tidak tahu apa yang terjadi dengan dilakukan oleh umatnya. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dikubur. Maka jangan sampai seorang kemudian meyakini Nabi masih hidup, dia hidup tapi bukan di alam dunia, bukan alam seperti ini, tidak bisa dikiaskan. Dia hidup dengan kehidupan yang lebih mulia di alam barzakh, dapat kenikmatan ya. Makanya aneh tatkala kita mendengar sebagian orang, seperti saya ada seorang kiai ya, yang sekarang luar biasa di sangat ramai orang datang ke kuburannya. Di YouTube ada dia ceramah, dia mengatakan saya pun pergi ke kota Madinah, kemudian akhirnya kuburan Nabi bergerak-gerak, kemudian Nabi keluar, kemudian Nabi datang kepada saya, kemudian Nabi mencium dua lutut saya. Subhanallah. Waktu Nabi goyang-goyang, apakah askar tidak kaget? Jadi Nabi keluar itu kan kalau Nabi keluar berarti kan ramai, goyang-goyang, cuk, kemudian terbongkar apa? Itu pasti itu terjadi tahun 2000-an. Itu pasti sudah ramai kalau pernah terjadi demikian. Dia bilang Nabi keluar cium apa? Lutut saya. Waliyadzubillah. Ya. Waliyadzubillah. Ya. Kalau Nabi keluar saya salaman sama Nabi masih mending. Nabi datang cium apa? Kedua lutut saya. Itu pasti syaitan yang datang kepada dia. Oleh karena perhatian Subhanahu wa taala ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dan beliau dalam alam yang lebih indah, alam barzakh, dapat kenikmatan ya. Tapi jangan disamakan seperti alam sekarang, alam dunia, sehingga seorang mengkiaskan kalau gitu boleh kita datang kepada Nabi, boleh minta doa kepada Nabi, boleh minta tolong kepada Nabi, boleh teriak manggil-manggil Nabi dalam kondisi terjepit, terdesak. Ini semua tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW waktu masih hidup banyak orang yang datang minta doa kepada Nabi. Para sahabat datang, ya Rasulullah doain saya, Rasulullah doain saya. Banyak sekali hadis yang mutawatir. Kalau ternyata status Nabi setelah meninggal masih bisa dimintain doa sebagaimana waktu dia masih hidup, akan datang banyak sahabat ke kuburan Nabi. Satu saja tidak diriwayatkan dari ribuan sahabat, enggak ada. Padahal waktu Nabi masih hidup banyak enggak datang kepada Nabi? Banyak sekali minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, "Hum minni, ya Allah, mereka dariku." Kenapa diusir? Kata Allah, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'da." Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau, setelah kematian. Ini jelas kau tidak tahu. Berarti Nabi tidak tahu. Ya. Maka meyakini bahwasanya Nabi mengetahui kondisi kita sekarang ini seluruhnya. Ini enggak benar, ini berlebih-lebihan bulu. Tidak boleh.